Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Desi Alfilia Kurniawati dengan NIM 192231048 dari Gizi 5A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan praktikum survei konsumsi pangan analisis asupan gizi menggunakan metode estimated food record. Yang pertama yaitu latar belakang. Pola konsumsi makanan berperan penting terhadap status gizi sehingga diperlukan metode penilaian diet yang akurat. Salah satunya adalah food record yaitu pencatatan makanan dan minuman yang dikonsumsi selama 1 sampai 7 hari. Metode ini dapat berupa week food record atau penimbangan atau juga estimated food record atau estimasi porsi dengan keunggulan minim bias memori namun berpotensi mempengaruhi pola makan responden. Praktikum estimated food record bertujuan melatih keterampilan mencatat, mengestimasi, serta menganalisis asupan untuk menilai kecukupan gizi sekaligus memahami kelebihan dan keterbatasannya. Selanjutnya yaitu rumusan masalah dan tujuan. Untuk rumusan masalah yang pertama, bagaimana hasil analisis asupan zat gizi makro responden berdasarkan metode estimated food record. Dua, bagaimana hasil analisis asupan zat gizi mikro responden berdasarkan metode estimated food record. Tiga, bagaimana perbandingan rata-rata asupan gizi responden dengan angka kecukupan gizi yang dianjurkan. Empat, bagaimana rata-rata asupan gizi kelompok responden yang diperoleh dari rata-rata tiap individu jika dibandingkan dengan angka G. Lima, bagaimana cara menyajikan hasil analisis asupan gizi dalam bentuk tabel. Untuk tujuannya pertama, mengetahui hasil analisis asupan zat gizi makro responden berdasarkan metode estimated food record. Dua, mengetahui hasil analisis asupan zat gizi mikro responden berdasarkan metode estimated food record. Tiga, membandingkan rata-rata asupan gizi responden dengan angka kecukupan gizi yang dianjurkan. Empat, menganalisis rata-rata asupan gizi responden yang diperoleh dari rata-rata tiap individu, kemudian membandingkannya dengan nilai EKG yang berlaku. Lima, menyajikan hasil analisis asupan gizi dalam bentuk tabel untuk memudahkan interpretasi data. Berikut merupakan biodata responden yang saya wawancarai. Berikut merupakan formulir estimated food record untuk hari Selasa, hari Kamis, dan hari Sabtu. Berikut merupakan tata asupan gizi responden berdasarkan estimated food record untuk hari Selasa, hari Kamis, dan hari Sabtu. Berikut merupakan rata-rata asupan gizi harian responden. Selanjutnya yaitu analisis asupan energi responden, di mana dilakukan perhitungan IMT, BMR, SDA, energi aktivitas fisik, lalu melakukan perhitungan pemberian energi responden. Didapat kebutuhan energi responden yaitu 2.231 kilokalori per hari, sedangkan asupan hanya 1.336 kilokalori atau 60% WMPG, sehingga termasuk dalam kategori defisit energi berat. Selanjutnya yaitu analisis kandungan zat gizi makro dan mikro responden. Untuk zat gizi makro, karbohidrat 127 gram atau 23% dari kebutuhan 279 hingga 335 gram belum memenuhi, protein 70 gram atau 13% dari kebutuhan 84 hingga 112 gram belum memenuhi, lemak 45 gram atau 18% dari kebutuhan 50 hingga 62 gram belum memenuhi. Untuk zat gizi mikro, zat besi 8 mg atau 47% dari kebutuhan 18 mg belum memenuhi, zinc 5 mg atau 61% dari kebutuhan 8 mg belum memenuhi juga, kalsium 751 mg atau 75% dari kebutuhan 1000 mg belum memenuhi, natrium 742 mg atau 49% dari kebutuhan 1500 mg belum memenuhi juga, vitamin A 344 Re atau 57% dari kebutuhan 600 Re belum memenuhi, dan vitamin C 38 mg atau 50% dari kebutuhan 75 mg belum memenuhi juga. Selanjutnya itu validitas data asupan energi responden yang dihitung dengan menggunakan Goldberg cutoff. Didapat asupan energi responden dapat tercatat 1.336 kilokalori dibanding BMR 1.308 kilokalori dengan rasio 1,0 menunjukkan under reporting. Artinya energi yang dilaporkan kemungkinan berada dari kebutuhan sebenarnya akibat menyatu semua makan dan mengurangi laporan atau pola makan rendah energi. Berikut merupakan rata-rata asupan gizi harian kelompok dan dari total, rata-rata, dan standar deviasi. Selanjutnya itu analisis kandungan zat gizi makro dan mikro kelompok. Untuk zat gizi makro, energi 1.157 kilokalori atau 53% dari kebutuhan 2.250 kilokalori belum memenuhi, karbohidrat 224 gram atau 75% dari kebutuhan 150 hingga 180 gram melebihi batas, protein 42,5 gram atau 14% dari kebutuhan 45 hingga 60 gram belum memenuhi, lemak 55,1 gram atau 41% dari kebutuhan 27 hingga 33 gram melebihi batas. Selanjutnya untuk zat gizi mikro, zat besi 7,6 mg atau 47% dari kebutuhan 18 mg belum memenuhi, zinc 13 mg atau 158% dari kebutuhan 8 mg melebihi kebutuhan, kalsium 476 mg atau 48% dari kebutuhan 1000 mg belum memenuhi, natrium 1.120 mg atau 75% dari kebutuhan 1.500 mg belum memenuhi, vitamin A 663 Re atau 111% dari kebutuhan 600 Re belum memenuhi kebutuhan, dan vitamin C 36 mg atau 49% dari kebutuhan 75 mg belum memenuhi. Selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan, yang pertama, makanan dan minuman diteruskan pada saat atau setelah dimakan, sehingga tidak tergantung pada ingatan responden. Selanjutnya, ukuran porsi dapat digambarkan dengan baik, sehingga kesalahan konversi UR dapat diminimalkan. Tiga, jika responden diisi yang petunjuk pengisian dan daftar makanan, kesalahan penulisan jenis makan dapat dikurangi. Empat, konsumsi dalam waktu makan dicatat secara real time. Lima, konsumsi makan di luar rumah dapat dicatat dengan mudah. Enam, mengurangi keterbatasan waktu bertemu responden dengan peneliti. Tujuh, data yang dikumpulkan bersifat kuantitatif sehingga asupan gizi dapat diketahui. Sedangkan untuk kekurangan, yang pertama, membutuhkan waktu yang lama untuk mengonversikan data URT ke gram.
2. Memberikan beban yang besar pada responden, sehingga perlu motivasi dan diberikan petunjuk yang jelas. 3. Terdapat risiko lupa mengisi saat setelah makan. 4. Responden dapat mengubah kebiasaan makan agar lebih mudah dicatat. 5. Responden dapat mengubah kebiasaan makan yang buruk. 6. Konsultan responden untuk memperkirakan ukuran porsi jika tidak dilengkapi dengan panduan yang baik. 7. Membutuhkan komitmen dan kerjasama dari responden untuk mengisi form. 8. Keakuratan data tergantung dari kemampuan dan kejujuran responden. 9. Tidak cocok digunakan pada mereka yang buta huruf dan memiliki keterbatasan dalam menulis kecuali didampingi. Selanjutnya itu kesimpulan hasil estimated food record menunjukkan asupan energi individu rendah atau 60% dengan karbohidrat, protein, dan lemak belum terpenuhi. Sedangkan pada kelompok karbohidrat dan lemak berlebih namun protein masih kurang. Asupan mikronutrien juga belum mencukupi sehingga berisiko menimbulkan anemia, gangguan tulang, serta penurunan daya tahan tubuh. Terdapat indikasi underreporting sehingga data energi kemungkinan lebih rendah dari kondisi sebenarnya. Perlu dilakukan perbaikan melalui konsumsi gizi seimbang dan pencatatan asupan yang lebih akurat. Untuk sarannya, pertama, responden perlu diberikan pelatihan mengenai cara mencatat makanan agar hasil lebih akurat. 2. Pencatatan sebaiknya dilakukan segera setelah konsumsi untuk meminimalkan kesalahan ingatan. Dan terakhir, pendampingan selama pencatatan diperlukan guna mengurangi risiko bias atau kesalahan data. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.